Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Strategi Pembelajaran Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang beranggotakan Nur Sulistianingsih NIM 069, Yesar Rahma Istiqomah NIM 113, Kori Saniyah NIM 114, Rizky Nur Hayati NIM 115, Intan Aulia Putri NIM 116, Mega Amartya Istighfari NIM 117, Sakti Pratama Putrasetyo NIM 118, dan Rusma Listia Intan Arjunani NIM 119 yang akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran To Stay to Stray. Selamat menyaksikan video kami. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan biologi merupakan upaya meningkatkan daya nalar peserta didik, meningkatkan kecerdasan peserta didik, dan mengubah sikap menjadi positif, bertujuan untuk meningkatkan daya penalaran peserta didik, membantu memperjelas dan menyelesaikan persoalan keseharian agar dapat menggunakan biologi dan pola pikir biologi dalam mempelajari berbagai ilmu yang sedemikian rupa sehingga peserta didik terampil atau memiliki kemampuan. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pada kenyataannya, sekarang penerapan belajar yang efektif di sekolah sangat sulit diterapkan, khususnya pada mata pelajaran biologi, karena banyak siswa mengeluh tidak menyukai pelajaran biologi. Hal ini biasanya disebabkan karena pelajaran biologi banyak sekali ditemukan bahasa Latin yang pelafatannya sulit dan sukar dihafal. Hal tersebut yang menyebabkan hasil belajar biologi siswa menjadi rendah. Dalam proses belajar mengajar, masalah siswa adalah yang menjadi fokus utama perhatian. Dalam pembelajaran tersebut juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Selain itu, proses belajar mengajar tidak bisa lepas dari keberadaan guru dan juga siswa, karena keduanya adalah subjek dari kegiatan belajar mengajar tersebut. Mengingat peran proses pembelajaran yaitu menentukan keberhasilan belajar siswa, maka harus ada usaha untuk memaksimalkan hasil belajar siswa. Guru dituntut untuk lebih terampil dalam memilih penggunaan model pembelajaran. Untuk mengatasi masalah itu, melalui model pembelajaran yang kooperatif yang mengaplikasikan teknik kelas praktis dan dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswanya belajar. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan pada setiap siswa dengan kondisi latar belakang yang berbeda untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan dan tugas yang diberikan oleh guru. Hal tersebut diperlukan oleh siswa ketika siswa berdiskusi, menyampaikan pendapat, memahami suatu ide, bekerja sama menyelesaikan permasalahan, dan mengasah setiap kreativitas yang siswa miliki untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kooperatif mengajarkan kepada siswa tentang kerjasama dan kolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, suatu model pembelajaran yang menarik dapat membuat siswa belajar kooperatif dan dapat bertanya meskipun tidak pada guru secara langsung, serta dapat mengemukakan pendapat. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran biologi, dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe To Stay to Stray. Model pembelajaran To Stay to Stray dikembangkan oleh Spencer Kagan tahun 1992 dan dapat digunakan dalam semua mata pelajaran dan cocok untuk semua tingkatan usia peserta didik. Pembelajaran ini merupakan sistem pembelajaran kelompok yang bertujuan agar siswa dapat saling kerjasama, bertanggung jawab, saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan masalah, dan mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik
antar sesama teman. Tujuan. Secara umum dituliskannya paper ini bertujuan untuk memberikan alternatif teknik pembelajaran to-stay atau dan bertujuan khusus untuk memperoleh gambaran tentang 1. Proses pembelajaran to-stay 2. Pengaruh model pembelajaran kooperatif to-stay terhadap kemampuan membaca siswa. 3. Pengaruh model pembelajaran kooperatif to-stay terhadap kemampuan berbicara siswa. 4. Respon siswa terhadap pembelajaran to-stay. Rumusan masalah. Berdasarkan judul paper di atas, masalah yang menjadi fokus makalah ini adalah 1. Apa saja karakteristik model pembelajaran to-stay? 2. Apa teori belajar yang mendasari model pembelajaran to-stay? 3. Bagaimana model pembelajaran to-stay? 4. Apa kekurangan dan kelebihan model pembelajaran to-stay? 5. Bagaimana penerapan aplikasi model pembelajaran tipe to-stay pada materi biologi? Karakteristik model pembelajaran to-stay. Pembelajaran to-stay yaitu salah satu metode pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Karakteristik model pembelajaran to-stay yaitu 1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. 2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 3. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. 4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Teori belajar yang melandasi model pembelajaran to-stay. To-stay merupakan model pembelajaran kooperatif. Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori konstruktivisme. Pembelajaran kooperatif menggalakkan siswa berinteraksi secara aktif dan positif dalam kelompok dengan memperbolehkan pertukaran ide dan pemeriksaan ide sendiri sesuai dengan falsafah konstruktivisme. Teori konstruktivisme mengutamakan pembelajaran siswa yang dihadapkan pada masalah-masalah kompleks untuk dicari solusinya. Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan, sehingga siswa harus aktif melakukan kegiatan, berpikir, menyusun konsep, dan memberikan makna tentang hal yang dipelajari. Sedangkan peranan guru dalam belajar konstruktivisme yaitu berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Selain teori konstruktivisme, terdapat beberapa teori lainnya yang melandasi model pembelajaran to-stay. Di antaranya, yang pertama, teori Ausubel. Menurutnya, bahan pelajaran yang dipelajari harus bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang, sehingga proses pembelajaran kooperatif akan menjadi tidak bosan karena pelajaran yang dipelajari bermakna bagi siswa. Yang kedua, teori Piaget. Menurutnya, setiap individu mengalami tingkat perkembangan intelektual. Yang pertama, sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, operasional formal 11 tahun ke atas. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi peserta didik. Menurutnya, pengetahuan tidak hanya dipindahkan secara verbal, tetapi harus dikonstruksi dan direkonstruksi peserta didik, sehingga siswa harus bersifat aktif sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran aktif. Dan yang ketiga, teori Vygotsky mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan perkembangan pengertian. Vygotsky membedakan dua pengertian, yaitu pengertian spontan dan pengertian ilmiah. Yang pertama, pengertian spontan, yaitu pengertian yang didapatkan dari pengalaman anak sehari-hari. Yang kedua, pengertian ilmiah,
yaitu pengertian yang didapat di ruangan kelas atau yang diperoleh dari pelajaran di sekolah. Teori ini menjelaskan bahwa kualitas berpikir siswa dibangun dalam kelas, sehingga aktivitas sosialnya dikembangkan dalam bentuk kerjasama antar pelajar dalam bimbingan guru. Sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, mengembangkan bentuk kerjasama antar pelajar. Sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran to stay to stray. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray menurut Huda adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Kelompok yang dibentuk pun merupakan kelompok heterogen. Misalnya, satu kelompok terdiri dari 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 1 siswa berkemampuan rendah. Hal ini dilakukan karena pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray bertujuan untuk saling membelajarkan dan saling mendukung. Yang kedua, guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, setelah selesai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertemu ke kelompok lain. Yang kelima, 2 orang yang ditinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. Yang keenam, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Yang terakhir, kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran to stay to stray. Kelebihannya antara lain, yang pertama, dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. Yang kedua, kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, lebih berorientasi pada keaktifan. Yang keempat, peserta didik akan lebih berani mengemukakan pendapatnya. Yang kelima, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Yang keenam, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. Yang ketujuh, membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa. Sedangkan kekurangannya antara lain, yang pertama, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Yang kedua, kecenderungan hanya peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi yang aktif. Yang ketiga, butuh persiapan materi dan tenaga. Yang keempat, suasana kelas cenderung gaduh. Aplikasi model pembelajaran to stay to stray pada materi biologi. Model pembelajaran kooperatif tipe to stay to stray merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok. Pembelajaran dengan metode ini diawali dengan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk, guru memberikan tugas berupa permasalahan-permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya, seperti materi perkembangbiakan tumbuhan. Setiap kelompok diberi materi berbeda. Misalnya, kelompok 1 diberi materi perkembangbiakan tumbuhan angiospermae, kelompok 2 diberi materi perkembangbiakan tumbuhan gymnospermae, dan sebagainya. Setelah diskusi intra-kelompok usai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu kepada kelompok lain. Anggota kelompok yang tidak mendapatkan tugas sebagai duta atau tamu mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu kelompok. Anggota kelompok yang tidak mendapatkan tugas sebagai duta atau tamu mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya kepada tamu tersebut. 2 orang yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu kepada semua kelompok. Jika mereka telah usai menunaikan tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah kembali ke kelompok asal, peserta didik yang bertugas bertamu maupun mereka yang bertugas menerima tamu mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah mereka tunaikan. Kesimpulan. Berdasarkan dituliskannya uraian paper di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Proses pembelajaran adalah penentu keberhasilan siswa. Model pembelajaran yang kurang tepat dapat menimbulkan kebosanan dan terkesan monoton, sehingga guru dituntut untuk terampil dalam memilih penggunaan model pembelajaran. Dengan melalui pembelajaran yang kooperatif yang mengaplikasikan teknik kelas praktis dan dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam belajar. Penerapan model pembelajaran kooperatif dengan tipe to stay to stray
merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Selain itu, model pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling memantau satu sama lain dalam menyelesaikan masalah, dan mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Oke, berikut tadi ulasan materi model pembelajaran To Stay, To Stray. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.